rela mengeluarkan uang untuk saudara pastor, Anda sekolah tinggi-tinggi untuk membina sebagai gembala kepada jemaat, termasuk adik Olan ini. Sampai setega itu. Hanya untuk menghadapi Bang Suma. Bagaimana menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Menghadapi Bang Suma aja pastor takut. Mengambil duitnya jemaat, habis itu Anda blokir. Jangan bikin malu lah. Ini ditonton oleh rakyat Indonesia. Seluruh lapisan strata yang ada di negara kita ini menyaksikan. Kami menunggu dari sore. Saudara Olan akan membawa pastor ke sini. Dan saya yakin Anda ada negosiasi. Hadapi dia. Permalukan dia bang, pastor. Hantam dia pastor. Saya tidak tega agama saya dibahas-bahas begini pastor. Yesus kita diceritain sesuai di alam Bible pastor. Berapa bapak mau? Oh iya nggak apa-apa, transfer aja dulu, nanti selesai debat baru lebihnya. Sampai setega itu. Jangan digituin lah jemaatnya. Ya, jangan kebiasaan di gereja dibawa-bawa ke sini. Kasihan si Olan itu. Dia seorang gadis, masih muda, cantik, baik, pemurah. Tutur katanya sadis, keras, kencang, tegas, mematikan, dan membuat orang tertawa. Dia rela mengeluarkan harta demi supaya akidahnya, agamanya itu dibela. Oleh siapa? Oleh pastor yang punya kemudian background, basic pendidikan. Masa seorang Suma membuat Pak Pastor kencing di celana lagi? Ayolah Pak Pastor, masuk ke sini Pak Pastor. Kalau memang Pak Pastor itu tidak mau berdiskusi dengan Bang Suma, tidak usah berdiskusi. Pak Pastor bertanya aja. Silakan Anda Pak Pastor bertanya tentang Al-Quran. 10 pertanyaan, saya satu aja pertanyaan. Anda selesaikan pertanyaan Anda 10, saya bertanya terakhir nanti. Pertanyaan ke-11 dari saya. Satu aja. Silakan Pak Pastor ke sini. Jangan mengecewakan jemaat, ya, jangan mengecewakan jemaat, karena bisa jadi bumerang bagi Anda mengecewakan jemaat, karena jemaat mengharapkan Anda hadir di sini, sudah dibayar pun. Masa anak-anak dewa begitu, anak-anak Tuhan? Lagian kenapa harus takut ke Bang Suma? Bang Suma Tuhannya cuma satu, Pak Pastor Tuhannya 3. Masa kalah? Ayolah Pak Pastor. Ayo. Kasihan saudara Olan ini. Udah dari tadi dia kasakusuk kemudian cari pastor. Dan Anda mengiyakan. Udah ditransfer sekarang Anda blokir. Apa nggak malu itu? Mempermalukan Kristen seluruh Indonesia itu namanya Pak. Pak Pastor. Atau minimal kembalikan uangnya deh. Waduh, Bang Zuma kena. Gak sopan TikTok, main betot aja. Kena report ya? Itu serius itu sama Olannya udah di ini apa? Iya serius. Udah diongkosin terus diblokir. Serius, sudah serius. Terus diblokir dia, Olannya diblokir gitu. Iya, betul sekali. Olan akhir kasihan. Pastornya yang kabur, ngapain saya yang ditombak? Pastor kalian tuh yang kabur, kenapa saya yang ditombak? Aneh kalian ini. Ini kejadian, jadi untuk Dinda siapa adik siapa namanya? Noah, ya. Olan. Ya Olan. Ya Yolanda. Tengoklah, lihatlah itu. Mereka cuman hebat di gereja. Mereka hanya hebat di panggung, di mimbar gereja. Mereka hanya berkuar-kuar hebat di depan kalian. Tapi di perbandingan agama, mereka nggak ada. Nggak ada, karena ilmunya memang untuk jemaat aja. Tidak bisa ilmu mereka itu untuk agama di luar, untuk disandingkan, nggak bisa. Karena ya memang khusus untuk jemaat saja, untuk digodok, didoktrin, didogma. Tapi kalau untuk keluar, ya inilah yang terjadi.
Adik diblokir. Kan kasihan. Berapa sudah duit yang ini, yang ditransfer ke pastornya? Biar saya nanti ganti. Siapkan dan nanti belakang layar saja. Mm-mm. Aduh. Nggak apa-apa. Jadi nggak Bang perlu Pandi, nggak perlu sampai dialog ya. Tanyain aja dulu ke Olan berapa gitu, biar kebongkar di sini, biar dibuka di sini Bang Pandi. Uangnya berapa gitu yang udah ditransfer, biar semua juga tahu nilainya gitu. Nggak banyak kan dah. Tapi nggak usah kayak nyari ini. Yang penting sudah DP sudah. Iya, silakan dulu. Dan terbukti kesalahan mereka kan gitu. Ya kan seorang pastor, orang suci kan, hamba-hamba Tuhan katanya, anak-anak Tuhan malah ambil duitnya jemaat, blokir, lari, kabur, kampret. Seorang pastor, wah, payah ini. Silakan Dinda. Saya ini dulu mau renang malam. Kalau ada Olan di bawah naikin aja Bang Pandi. Iya, Siap. kalau ada Olan naik deh, biar aja kakak turun kalau kamu mau naik. Iya. Udah nggak usah diganti, uangku banyak kok, belum seberapa itu. Ya. Ya udah. Ceritain aja dulu kronologinya gimana. Enggak, bukan soal ini bukan soal uang, tapi soal harga diri. Ini mempermalukan Kristen pada umumnya loh. Kalau mau tahu. Olan, kakak ada mau sampaikan sesuatu dek, boleh? Olan, nanti dibilangnya pelakon gitu. Iya apa? Mau ngomong apa? Ngomong aja. Nggak usah pakai gitu tuh mau ngomong apa? Dia lagi kesel sama pendetanya itu Kak Nora. Iya nggak apa-apa. Ada salam dari Kak D, katanya salam buat Olan yang cantik dan manis, imut-imut gitu. Tadi barusan dia WA kakak gitu. Udah nggak butuh salam dulu. Udah lagi sibuk. Udah. Dia lagi kecewa berat ini. Jangan diganggu. Mentalnya lagi terganggu dia. Itu sama pastornya dekat nggak rumahnya? Iya, kalau ada alamatnya biar kami yang Psikologisnya lagi kena dia. Janganlah jadi gara-gara. Katanya Olan mau ketemu sama saya di Jakarta Olan. udah. Akhir bulan ya, jadi ya Olan ya. Ade Olan, sama itu pendetanya dekat nggak rumahnya atau jauh? Dengar dulu ya, dengar. Saya masih waras. Jangan kamu bilang psikologi saya kena. Gila kamu, jangan kamu gitu-gitu ke saya. Udah. Waduh, Izin dulu jauh. yang lain. Aki, izin dulu. Waduh. Aki Gak Sugi. paham dia. Ya, Aki Sugi di mute dulu, Bang Kors di mute dulu. Olan, Bang Zuma mungkin bisa kasih wejangan buat adik kita ini, Bang Zuma. Iya, itu dia. Lihat aja sendiri. Kalau kebenaran itu tidak perlu menakuti apapun, tidak perlu kita takut kepada siapapun. Itu kebenaran. Takbir, Allahu Akbar. Kebenaran itu nggak perlu takut. Seperti contoh misalnya Bang Suma naik di komal-komal Kristen, di dalamnya itu sampai 8 orang. Bang Suma sendiri menghadapi mereka yang katanya ahli. Nggak ada rasa takut. Kalau memang membawa kebenaran, apalagi Takbir, Allahu teman-teman, takbir. apalagi Kristen ini kan memproklamirkan diri sebagai anak-anak Tuhan. Itu yang pertama. Kedua, orang Kristen ini mengaku pada diri mereka itu ada Roh Kudus. Apa itu Roh Kudus dalam perspektif agama Kristen? Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Tuhannya Kristen. Tuhan loh. Bukan ece-ece. Tuhan ada di dalam diri setiap orang Kristen. Tuhan yang mereka maksud itu adalah Roh Kudus. Mana? Tuhan itu mana? Ketika hanya mendengarkan, melihat Bang Suma ciut. Mana ketuhanannya yang ada dalam dirinya? Nah, itu artinya apa? Bahwasanya mereka berani hanya di gereja. Mereka hanya mendogma jemaat. Kalau suatu kebenaran berani diuji, selayaknya sesuatu yang asli berani diuji. Ya, namanya asli, mau kayak mana? Mau diuji seperti apapun, asli ya asli. Tapi kalau sesuatu yang palsu dibungkus dengan apapun,
Pasti takut untuk diuji. Nah inilah buktinya. Pastor itu wakil kebenaran dari agama kita. Saya bukan ustadz, tapi bisa lah kalau cuma sekelas pastor. Tapi apa yang terjadi? Mengecewakan. Tunggu, saya pengen menyampaikan dulu. Tunggu, stop dulu ya. Apa itu? Pastor tua bangkah, silalahi masuk kau. Ya, gimana aku bisa percaya sama kau kalau kayak gini permain kau sama aku? Binatang kau, anjing bangsat kau, penipu. Yang dikatain tadi siapa? Bang Handi bukan? Pastor. Waduh, langsung kena report ya. Bukan itu, bukan report, turun dia ya. Enggak kena report itu, kena report. Udah jengkel kan Turun gitu. itu. Udah jengkel itu. Gimana ini saya andalkan ini untuk menghadapi Islam ini. Ternyata sayur. Aduh, apa dia nggak emosi? Bukan cuman sayur tadi dibilangnya tua bangka, penipu, pembohong, iblis kan bilang gitu. Itu apa? Itu pastor di gerejanya atau pastor dapat dari mana gitu? Kalau misalnya di gerejanya ya. Nah, kalau misalnya di gerejanya nanti kalau ketemu gimana itu anjir? Apa nggak canggung? Iya, nggak Ya. mungkin lah di gerejanya. Enggak loh, bisa jadi di gerejanya. Tengoklah orang siapapun dimakinya di sini. Apalagi cuman pendeta yang sudah dibayarnya, pasti kau ya, kau bikin malu aku kau ya, turun kau dari mimbar, ku pecat kau jadi pastor. Nah, bisa jadi kan? Saya boleh ngomong dikit nggak? Ya boleh. Oke. Mulai malam ini saya Ya. bersaksi bahwa Ya. Tuhanmu itu adalah Allah kami dan nabimu adalah nabi kami. Sudah cukup. Allahu Akbar. Masya Allahu Allah. Akbar. Masya Allah. Masya Allahu Akbar. Allah. Subhanallah. Ini kayaknya emosi dia sama pastornya tadi ya kan ya? Pakai kami lah, saudaraku. Langsung saya. Kalau kami itu belum tentu mewakili teman-teman yang lain. Saya tidak mau diwakili Neng Olan. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Masya Allah, Masya Allah, Harus Masya pengakuan Allah. pribadi Allahu ya Bang Akbar. Sumaya. Iya. Sama seperti ini, saudariku. Di dalam Galatia 3. Kristus telah menebus kita. Harusnya bukan kita. Ya kan? Karena kalau kita berarti semua orang kena. Telah menebus kami. Nah gitu. Yang mau aja yang masuk ke situ. Tapi itu kan cuma bahasa aja ya kan. Nanti kita yang memiliki interpretasi seperti apa terhadap kalimat tersebut. Yang pasti Olan mungkin masih kecewa ya dengan pastornya. Sampai dia mengungkapkan kata-kata itu, kalimat itu dengan mengatakan percaya kepada Allah adalah Tuhannya juga. Percaya kepada Nabi Muhammad juga adalah nabinya gitu. Mungkin kesal atau apa gitu. Karena di Islam itu tidak bisa kita peluk dengan paksaan. Harus dengan keikhlasan. Bayangkan ya di Islam itu. Persaksian kita misalnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Apakah Anda betul mempersaksikan? Apakah Anda betul melihat Allah itu? Itu dasarnya dulu. Sehingga kita akan berkata umat Islam tidak melihat Tuhannya. Tapi saking yakinnya, maka umat Islam itu melihat Tuhannya. Yakin sepenuh hati. Tak ada Tuhan, pokoknya engkaulah Tuhan. Tak ada yang lain. Itu keyakinan. Ya, bagaimana saya percaya sedangkan peninggi agamanya sendiri menipu saya gitu loh. Bagaimana saya bisa percaya dengan itu? Saya tanya dulu. Ya mungkin oknum. Mungkin dia juga lagi butuh biaya. Saya nggak perlu uang dalam diri saya gitu loh. Cuma saya butuh kebenaran. Cuma itu saya butuhkan. Nah itu Iya, dia. belajar lebih banyak kalau mau mencari kebenaran. Udah, jangan kau ajari aku. Jangan guru kau ajari guru ya. Nggak perlu kau ajari aku. Ya mungkin kecewa itu oknum. Iya, saya cuma bilang gini. Saya cuma bilang gini. Saya kan tidak mengucapkan masa dan itu ya. Cuma saya meyakini
Saya meyakini bahwa Tuhanmu itu adalah Tuhan saya juga, bahwa nabimu itu adalah nabi saya juga. Udah, saya cuma mengucapkan itu aja, nggak lebih dari itu, udah cukup. Iya. Nah, orang dalam hidup itu ada yang disebut iman. Iman itu bertumbuh. Iman bertumbuh artinya iman yang dibarengi dengan pengetahuan. Iman yang dibarengi dengan akal sehat. Ketika malam ini syahadatain hanya dilafalkan, diucapkan menggunakan bahasa Indonesia, kalau itu betul diyakini sepenuh hati, maka besok hari bisa jadi syahadatain dilafazkan dengan bahasa Arab atau bahasa Quran. Nah, sekarang agama itu bukan mainan. Agama itu adalah sesuatu. Nah, dari itu makanya saya cari pembenaran tadi, karena saya tahu agama itu bukan mainan gitu loh. Wajar dong saya cari kebenaran gitu buat diri saya gitu loh. Iya, Banyak saya saya pelajari. Ya, Gitu. saya paham. Yang pastor tadi itu mungkin bukan pastor dia. Apalagi Olan tidak kenal dia dari dulu. Mungkin orang baru ngaku-ngaku pastor. Bisa jadi. Artinya oknum. Nah, cuman masalahnya kenapa dia nggak mau berdiskusi. Padahal kan sudah diberi jalan berdiskusi, udah diajak ke sini dan dia iyakan. Kenapa sekarang dia nggak mau gitu berdiskusi? Apa alasannya Iya. katanya? Tunggu dulu ya. Intinya gini ya, Bang Zuma gini. Iya. Saya punya pertimbangan dalam diri saya ya. Cuma kalau untuk mengucapkan ya Abang bilang tadi itu, Islam harus mengucapkan yang 2 kali syahadat itu, ya mungkin saya belum bisa. Saya punya pertimbangan. Cuman gini, tapi saya meyakini, ya, saya meyakini bahwa Tuhan Allahmu itu adalah Allah saya, dan saya meyakini yang kamu yakini nabi kamu yang buta huruf itu adalah nabi saya juga. Udah, saya meyakini itu. Kenapa beberapa hari ini dan hampir 1 minggu lebih saya mencari kebenaran, ya ada saya temuin itu walaupun beberapa persen lah itu gitu kan. Nah, cuman saya meyakini itu Tuhan itu Tritunggal yang kamu bilang itu sih. Ya, Masya Allah. Ya, syukur Alhamdulillah. Nah, sekarang gini, ketika Nabi Muhammad SAW itu disebut buta huruf, Al-Quran mengatakan dalam surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW memang tidak pernah membaca kitab sebelum Al-Quran. Beliau buta terhadap kitab-kitab tersebut. Wa ma kunta tatslu min qablihi min kitaba wa la takhuttu biyaminika idzal lartaba mubtilun. Engkau wahai Nabi Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis sebuah kitab, dan sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragulah orang-orang yang mengingkarinya. Nah, kenapa Nabi Muhammad itu bisa memberikan pengajaran berupa Al-Quran? Al-Quran itu ada rukun iman, ya, ada rukun Islam, rukun-rukunnya, tata cara ibadahnya, semuanya, fikihnya ada, semua dipelajari dalam Al-Quran. Bersumber dari satu orang saja, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dia tidak pernah belajar, tidak mengerti sejarah, tidak pernah ke Roma, tidak pernah ke Yunani, tidak pernah ke Yerusalem untuk mengkaji, mempelajari kemudian kitab-kitab terdahulu. Tapi seketika dia mendapat ilham, itu yang disampaikan, dihafalkan oleh para sahabatnya, dituliskan oleh para sahabatnya, sampai hari ini terjaga. Isinya, apakah ada yang bertentangan dengan zaman? Tak ada. Seperti poligami tadi, apakah bertentangan dengan kehidupan kita sebagai manusia? Tak ada. Sebagai manusia hidup di zaman modern, apakah Al-Quran tak bisa lagi dipakai? Tidak bisa. Tetap saja Al-Quran berangkulan dengan akal manusia. Sehebat apapun, secanggih apapun, seintelektual apapun, semodern apapun zaman, Al-Quran tetap bisa ikut mengimbangi perkembangan zaman tersebut. Al-Quran tidak hanyut. Sementara yang mengajarkan ini adalah seorang yang ummi, seorang yang buta huruf. Tapi dia mampu. Kenapa? Karena sejatinya kebutaan beliau bukan berarti beliau itu jahil, bukan berarti beliau itu bodoh. Tetapi kebutaan beliau untuk menutup
Ya, tuduhan-tuduhan bahwa beliau mampu menguraikan itu karena dia memang membaca kitab sebelumnya, membaca kitab yang ada pada masanya dan seterusnya. Tapi dengan beliau buta huruf, bagi kita yang berakal tidaklah mungkin seseorang yang tidak mengetahui baca tulis bisa mengajarkan sebuah kitab yang begitu sempurna. Coba, di Indonesia ada berapa profesor, ada berapa doktor, ada berapa kemudian orang-orang yang berkecimpung sebagai aktivis ilmu. Membuat aturan, ada anggota MPR, ada anggota DPR. Membuat aturan, aturan itu dibuat, disetujui, disepakati. Berjalan waktu, tidak lagi cocok. Dirubah, direvisi. Padahal itu adalah hasil dari uraian kepala profesor, doktor, berkumpul semua orang-orang hebat. Banyak mereka bermusyawarah, bermufakat menghasilkan sebuah ketetapan hukum-hukum. Tapi besok nggak lagi laku. Tidak sesuai lagi dengan zaman. Ini profesor loh. Berkumpul dengan berbagai macam alat pendukung. Mereka memutuskan satu perkara. Tetapi perkara yang mereka putuskan, berjalannya waktu sudah tidak sesuai dengan zaman. Padahal hidup di zaman modern. Musim gugur belum datang, musim buah juga belum berganti. Tapi tiba-tiba aturan yang mereka putuskan menurut mereka sudah benar, sudah sahih, sudah valid, sudah cocok dengan kehidupan. Ternyata berjalannya waktu menggiring keputusan itu tidak cocok lagi dipakai. Berubah lagi aturan, bertambah lagi aturan, berkurang lagi aturan. Bagaimana dengan Rasulullah? Seorang diri, 1400 tahun silam, bukan waktu yang singkat. Ribuan tahun. Membawa aturan yang begitu sempurna, mengatur manusia dari tidur sampai dia tertidur kembali. Ada perubahan, ada yang ditinggalkan, ada yang dirubah, ada yang ditambah, ada yang dikurang, tak ada. Ini manusia atau bukan sih? Ternyata beliau adalah nabi dan rasul penutup. Allah kemudian memberikan seilmu kepada beliau. Untuk apa ilmu itu? Bil bayyinati waz zubur. Rasulullah dikasih oleh Allah ilmu untuk memberikan pengertian, penjelasan, uraian kepada manusia agar manusia mengerti apa yang akan manusia lakukan di atas muka bumi ini, baik hubungannya kepada Tuhannya maupun hubungannya kepada sesama manusia. Seorang diri berbeda dengan penulis Bible, hidup di zaman yang sudah ada peradaban Romawi, peradaban Yunani. Mereka sudah hidup di keadaan yang begitu canggih pada masanya. Tapi apa yang mereka lakukan? Melakukan penyelidikan, melakukan kemudian salin menyalin dan seterusnya. Toh masih ada yang disisipkan, toh masih ada yang ditambahkan, masih ada yang dikurangi, masih ada dikoreksi, masih ada direvisi dan seterusnya. Padahal mereka banyak, mereka berkongko-kongko. Baginda Rasul Muhammad SAW seorang diri memberikan ilmu, berbagai macam disiplin ilmu kemudian yang diambil, yang ditarik dan disimpulkan dari kitabullah Al-Quranul Karim. Itu Rasulullah. Itulah bukti kebenaran Islam. Mujizat yang Allah berikan kepada Rasulullah melalui Al-Quran. Karena Al-Quran menguraikan semua apa yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Maka mujizat satu-satunya yang masih ada di atas muka bumi ini hanya Al-Quran. Mujizat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mujizatnya Nabi Musa tak ada lagi. Mujizatnya Yesus tak ada lagi. Mujizatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW masih ada sampai hari ini. Nah, itulah satu-satunya mujizat yang masih disisahkan oleh para nabi yang akan sampai kepada akhir zaman. Itulah kebanggaan kami sebagai umat Islam. Jadi yang kita butuhkan sekarang ini bukan mukjizat membangkitkan orang mati, enggak. Bukan membuat orang lumpuh berjalan, bukan mukjizat itu. Kenapa? Ilmu kedokteran sudah mencapai pada level itu. Membuat kemudian laut terbelah, kita enggak butuh lagi yang kayak gitu-gitu. Yang kita butuhkan sekarang adalah ilmu pengetahuan. Di mana itu? Semua yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Itulah mukjizat yang ada satu-satunya sekarang. Saya kira begitu dari saya, teman-teman. Ada guru saya Dinda Daman, mungkin bisa menambahkan jika ada pertanyaan. Waktu dan tempat disilahkan. Yang pasti, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pasti saudara kita Olan
sudah memperlihatkan keseriusannya beliau untuk belajar agama. Meskipun masih ada ya emosi-emosinya sikit ya kan ya, maklum mungkin sudah 1 bulan haid tidak berhenti-berhenti, bisa seperti itu. Sampai tensinya masih ini, tapi insya Allah lambat laun dia akan sembuh, lambat laun dia akan menjadi seorang anak bangsa yang baik, baik dalam bertutur kata maupun di dalam berakidah, beragama. Demikian, silakan. Kalau ada yang begini gue diam dulu ah. Oke. Bang, Diam apa dulu nih? tua bangkah. Ya, gimana? Enggak, ini ngomong serius. Ya. Gini. Ya. Mending saya jujur ya. Saya jujur. Memang jujur itu menyakitkan. Meskipun kalian hina saya pun, kalian apapun pun kan saya terima itu gitu loh. Gini. Yang menyuruh oten-oten yang kalian bilang itu masuk untuk menghina Rasul kalian itu segala macam, itu dari saya. Ya. Itu saya. Itu saya menyuruh mereka. Anda bayar atau tidak itu? Dibayar atau Saya tidak? bayar. Saya bayar. Terkecuali serasmi. Serasmi nggak saya bayar. Nah. Jadi, Berapa orang itu yang Anda bayar? 25 orang. Oke. Bisa menyebutkan nama-namanya bisa? Ntar saya kirimkan rincinya sama si Fandi. Oke. Nanti gini ya, Nilainya lumayan apa gimana? itu tidak perlu Anda ketahui, itu hak saya. Oke. Baik. Lanjut. Makasih. Jadi gini ya. Biarkan saya berbicara dulu. Nah, gini. Saya berbicara seperti ini bukan untuk memutukkan keyakinan sebagai Kristen. Saya yakin dengan Tuhan saya. Kita punya keyakinan dengan Tuhan kita masing-masing, betul tidak? Ya. Kalian yakin dengan Tuhan kalian, saya yakin dengan Tuhan saya. Cuman gini, ya mungkin inilah terakhir saya untuk masuk ke komal-komal manapun, dan mungkin saya nggak buka TikTok lagi karena banyak habis waktu saya dan waktu keluarga saya, waktu saya habis segala macam karena mikir hal yang tidak penting. Nah, jadi kesimpulannya kayak gini. Nanti ketika saya udah nggak ada lagi di TikTok ini, kalau ada yang mengatakan nama saya, berarti itu bukan dari saya, ya, karena tugas saya untuk menyewa orang yang 25 orang itu sudah habis. Ya, saya minta maaf sama kalian kalau saya pernah yang menghujat kalian seperti Fandi, Pak Perah, Bang Handi, Bang Bible, Bang Alif, Akang, terus Bang Zuma, dan Uni Rifa. Saya minta maaf. Ya, dan mungkin ya saya nggak mau lagi ikut campur tentang yang dianut sama keluarga saya. Mungkin nanti akan saya tutupilah itu dari keluarga saya masing-masing gitu loh. Mungkin saya nggak mau mempersalahkan kepercayaan keluarga saya tadi. Tujuan saya masuk itu kan karena itu. Karena keluarga saya seperti itu kan, jadi tujuan saya itu pengen itu tujuan saya yang sebenarnya gitu, dan saya nggak mau ikut campur lagi tentang apapun yang dianut sama keluarga saya itu. Nggak, saya nggak mau lagi ikut campur soal itu. Dan soal si Rasmi pun ya memang saya yang menyuruh dia juga untuk menghujat, ya mungkin ini ya buat Bang Zuma juga, semua orang di sini. Ya saya nggak akan main TikTok lagi karena kan banyak hal-hal penting yang harus saya kerjakan. Saya nggak mau lagi karena ini ya adik saya yang saya sayangi juga akan terguncang gitu. Yaudah ya, salam. Olan. Ini ditanya atau turun ya? Termasuk pendeta tadi itu Anda, baru mau nanya. Turun ya. Apa maksudnya dia ngebayar orang 25 itu dari kapan? Dari tanggal berapa? Dari dulu atau baru-baru? Ya itulah yang mau ditanya tadi, tapi yang sudahlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gini, pertama buat Olan minta maaf juga ya Olan. Udah turun, Udik? Ya nggak apa-apa, dia pasti nyimak di bawah.
Uh, Yoga juga nyimak dan Olan juga nyimak. Pertama saya minta maaf juga. Minta maafnya bukan karena saya ini ya Olan ya, tapi saya minta maaf karena saya tidak bisa mengikuti apa yang kamu mau. Pilihan yoga itu ada pada dirinya sendiri. Saya tidak pernah mengajak yoga atau memaksa dia ataupun membujuk yoga. Bahkan saya tidak kenal yoga sebelumnya, sebelum kami bertemu di Komal ya Olan. Intinya saya minta maaf kalau ternyata apa yang dipilih yoga itu membuat kamu sedih. Tapi sejauh sepemahaman saya, sepengetahuan saya, adik kamu itu orang yang sangat mencintai kamu Olan. Ya, yoga sangat sayang sama kamu. Apapun yang kamu lakukan, bahkan yoga sendiri mengatakan ke saya, dia tidak akan pernah marah, membalas, karena dia memang sayang sama kamu. Ya, dan ingat orang tua kalian dalam keadaan sakit. Jangan, semoga keluarga dan rumah tangga kalian semua baik-baik saja. Saya berharap juga kamu dan yoga kembali berbaikan seperti sedia kala. Dan juga buat sekolah satu hal yang sangat penting harus saya sampaikan, jangan sampai kamu adik-adikmu membenci yoga. Gitu aja mungkin dari saya pribadi, karena yoga anak yang baik, dia sayang sama mamah kalian, sayang sama kamu, sayang sama adik-adiknya, dan dia tidak membenci kalian. Itu aja Olan ya. Saya semoga kita tidak pernah bertemu lagi dalam ruang atau Komal, karena saya tidak mau juga memancing kemarahan kamu, dan saya juga tidak mau menghadapi kamu lagi gitu. Oke, itu aja. Terima kasih untuk Olan spesial. Yang jelas selama ini di Komal manapun yang terafiliasi dengan API, siapapun dia itu kami nggak pernah ada rasa dendam. Umat Islam itu pemaaf, apapun itu. Menghina personal siapapun. Tapi kalau lu menghina Nabi kami, menghina sembahan kami, ya memang agak berat untuk maafkan, tapi resikonya adalah hinaan itu kembali kepada Anda. Ya segeralah bertobat, minta ampun kepada Sang Pencipta. Itu sih dari saya. Makasih. Ya, aku juga mau nambahin supaya panjang. Sama soal Olan yang tadi dan segala kisahnya itu, kisah yang naik ke TikTok, nyewa penghujat. Dramanya kurang seru Olan. Masih ketutup sama drama Pak Zul dan Valen. Begitu. Dan Kores menunggu drama-drama berikutnya dalam dunia lintas iman. Lanjut. Nih orang degil ini paling seneng kalau ada geger. Mancing-mancing kericuan aja. Bang Kores, tua bangka kau apa Bang Kores? Apa? Tapi ntar. Jangan gitu. Tapi kalau ini benar kata si Olan, dia sudah membayar 25 orang untuk menghujat. Artinya dugaan kami selama ini memang terorganisir, berkelompok-kelompok tapi berorganisir, baik dari kalangan bawah maupun dari kalangan akademik.